Ibu bapak, saudara-saudari, sahabat kenalan, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan Sabda Tuhan atau bacaan Injil pada hari ini, Rabu 28 Oktober 2020. Hari ini adalah pesta Santo Simon dan Yudas, dua dari ke-12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Apa yang bisa kita renungkan di sini? Dikisahkan sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Apa yang menarik di sini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum atau sehari katakanlah sebelum Yesus memilih 12 orang untuk menjadi rasulnya, Tuhan Yesus berdoa, dan berdoanya itu lumayan panjang, bukan sekedar 5 menit, 10 menit, setengah jam atau 1 jam, tapi semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus saja, dia yang adalah putra Allah, dia yang adalah anak Allah, atau katakanlah dia yang adalah Allah menjelma menjadi manusia datang ke dunia ini, menjalin relasi yang akrab dengan Allah Bapanya. Sebelum Tuhan Yesus memilih 12 rasul, ia berdoa kepada Allah Bapa, mohon petunjuk, mohon bimbingan katakanlah dari Allah Bapa. Ini mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana dalam hidup ini betapa pentingnya kita menjalin relasi dengan Allah. Mohon bimbingan, mohon petunjuk, mohon kasih karunia, mohon penyertaan dari Allah. Apakah ketika Tuhan Yesus berdoa meminta katakanlah, ya bisa saja doa dari Tuhan Yesus ketika dia semalam-malaman berdoa dan kemudian besoknya ketika hari sudah siang Yesus memanggil murid-muridnya dan memilih mereka menjadi 12 rasul. Saya tentu yakin Tuhan Yesus sebelum memilih, Tuhan Yesus juga berdoa, mohon penerangan dari Allah Bapanya. Kira-kira siapa itu yang akan menjadi rasul, 12 orang menjadi rasul, murid pertama dari Tuhan Yesus. Tetapi di satu pihak Tuhan Yesus sudah berdoa begitu kuat semalam-malaman. Apakah hasilnya itu benar-benar menggembirakan? Belum tentu, ya. Justru lewat murid-murid yang ada di sini, Tuhan Yesus itu sungguh bisa melihat kualitas para muridnya, dan kita bisa mengatakan bagaimana Allah sebagai Bapa itu menanggapi doa dari Tuhan Yesus. Tentu saja ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus mengharapkan supaya 12 murid yang dipilihnya itu sungguh menjadi murid yang luar biasa. Tetapi ada catatan di sini, khususnya mengenai Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat dari Tuhan Yesus, menjadi pengkhianat bagi Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus, dan akhirnya hidupnya tragis. Akhir hidupnya tragis, gantung diri, bunuh diri. Yang lain lagi misalkan saja Simon Petrus. Lihat Simon Petrus, setidaknya ia sudah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Sampai dia diingatkan oleh ayam yang berkokok. Tapi toh berhadapan dengan ini semua, Tuhan Yesus tetap memilih Simon
Simon Petrus memilih Yudas Iskariot untuk menjadi murid-muridnya, untuk menjadi 12 rasulnya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, yang mau diajarkan di sini, yang mau diingatkan kepada kita, mari kita terus menjalin relasi yang akrab dengan Allah, dengan Tuhan, lewat doa-doa kita. Doa itu menguatkan kita. Doa itu sungguh membantu kita. Siapa yang rajin berdoa, siapa yang tekun berdoa, dia akan mendapatkan kekuatan dari Allah. Siapa yang tekun, siapa yang rajin berdoa, akan mendapatkan Roh Kudus yang menerangi langkah kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kalau kita berdoa kepada Allah, berdoa secara tulus, berdoa secara ikhlas. Maksudnya apa? Bila kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah dan kita mengalami, kok doa saya itu sepertinya tidak dikabulkan oleh Allah. Harapan-harapan saya tidak terwujud. Keinginan saya yang saya sampaikan kepada Allah Bapa tidak kesampaian. Kok yang terjadi begini? Kok yang terjadi begitu? Kok yang saya alami di luar kehendak, di luar harapan saya? Lalu bagaimana? Kita mau stop berdoa? Kita mau kecewa kepada Tuhan? Kita mau kecewa kepada Allah? Saya hanya bisa menjawab, jangan. Mari kita tetap tekun berdoa. Tuhan Yesus pun yang sudah berdoa sepanjang malam meminta katakanlah petunjuk untuk mendapatkan 12 rasul yang benar-benar kuat, yang hebat, yang bisa menjadi sahabat, bisa menjadi murid Yesus, menjadi pewarta kerajaan Allah, ikut mewartakan kerajaan Allah bersama dengan Tuhan Yesus, yang mendapatkan tugas perutusan juga dari Tuhan Yesus. Di antara mereka, seperti tadi saya katakan, ada yang mengkhianati Tuhan Yesus, ada yang menyangkal Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tidak kecewa, ya, tidak kecewa dengan peristiwa yang ia alami, tidak kecewa dengan para rasul, dengan para muridnya. Tuhan Yesus tetap mencintai para rasulnya. Sayangnya Yudas Iskariot itu bunuh diri. Seandainya Yudas Iskariot tidak bunuh diri dan terus dengan penuh penyesalan, dengan penuh pertobatan, meskipun ia sebagai pengkhianat, tapi dia kembali menjadi pewarta, menjadi orang yang mencintai Tuhan Yesus dan menjadi pewarta kerajaan Allah, kerajaan surga, tentu hidup Yudas Iskariot akan berbeda. Karena dia bunuh diri, mengambil jalan pintas, dan akhirnya ya tidak menjadi santo, tidak menjadi orang kudus. Tapi kalau Yudas Iskariot mau bertobat, Petrus bertobat, dia menjadi santo, menjadi rasul yang sungguh luar biasa. Banyak kok, atau katakanlah ada juga santo yang hidupnya itu ada dosa, tapi karena dia bertobat. Santo Agustinus misalkan saja, dia berdosa, tapi karena dia itu bertobat, dia sungguh meninggalkan dosa-dosanya dan dia mengikuti jalan Tuhan. Ia menjadi seorang santo, dipakai oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, di satu pihak marilah kita tekun berdoa. Jangan putus berdoa dalam situasi apapun juga. Justru ketika kita menghadapi kekecewaan dalam hidup kita, kita tetap berdoa, kekuatan dari Allah itu hadir. Bila harapan-harapanku tidak terwujud, tidak tercapai dalam hidup ini, tapi kita tekun berdoa. Yang mau saya katakan, penyertaan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, pendampingan dari Tuhan, itu yang kita butuhkan. Saya tidak berharap dalam hidup ini saya bisa menyelesaikan persoalan, derita, kesusahan, kesulitan hidup saya, enggak. Tapi yang penting adalah saya bisa sadar bahwa Tuhan beserta saya, Tuhan beserta Anda kita menapaki menjalani hidup ini, di mana di depannya itu bisa saja ada batu kerikil dan ada batu yang besar yang siap menghadang kita, dan bisa saja kita jatuh.
kita rajin berdoa, kita tekun berdoa, bisa saja kita jatuh ya. Tuhan Yesus saja jatuh sampai 3 kali kok. Ya, berdarah-darah, luka. Tapi Tuhan Yesus mau bangkit. Itulah dia. Kenapa? Mengalami kekuatan dari Allah. Maka kita pun ya, bukan berarti kalau kita berdoa, sudah berdoa, kita ini bebas dari penderitaan, kita bebas dari kesulitan, kita tidak bisa jatuh. Tidak. Bisa saja kita jatuh. Tetapi ketika kita jatuh, Tuhan menyadarkan kita dan kita sadar, oh ya, Tuhan memegang tangan saya harus bangkit. Saya harus bisa tampil sebagai orang Kristiani. Itu yang penting dalam kehidupan kita. Dan itu semua bisa kita alami kalau kita dekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, iman kita semakin kuat. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus semakin tumbuh. Kita tetap bisa menjalani hidup ini di tengah badai, di tengah gelombang, di tengah cobaan, di tengah batu yang menghadang hidup ini. Karena kita sadar dalam doa-doa itu Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih, jangan lupakan doa dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.